Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Sekar Jati Pamungkas MPD dan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2, saya Hafidatul Ihwani dan ketiga rekan saya Fitria Alifia Hastuari, Isti Afrianti dan juga Natasha Nela Zakita. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep dasar penelitian pendidikan. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Fitria. Atas waktunya. Yang pertama akan menjelaskan tentang pengertian. Berdasarkan pendapat Toha dan Andriani, penelitian pendidikan merupakan upaya ilmiah untuk memahami beragam masalah serta fenomena di dunia pendidikan yang merujuk pada masalah muncul dalam sistem pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Masalah tersebut bisa bermacam-macam bentuk dan hampir semua aspek dari ketiga sistem pendidikan tersebut mempunyai peluang untuk muncul menjadi sebuah masalah yang layak teliti. Pendidikan dari sudut pandang, yaitu sudut pandang perkembangan teori dan sudut pandang dalam sudut pandang teori, penelitian melakukan proses akumulasi temuan atau teori baru. Jika teori tersebut ditempatkan dalam perspektif kronologis atau historis, akan terlihat beragam teori yang saling dukung dan saling bertentangan. Yang kedua, khasanah dari ilmu pendidikan memang semakin bertambah dan teori pendidikan itu sendiri berkembang lebih baik. Berkembang lebih baik dapat diartikan sebagai teori tersebut mampu untuk menjelaskan fenomena yang muncul dalam dunia pendidikan. Dengan demikian, fungsi penelitian pendidikan adalah memperbaiki, menyempurnakan, memperkaya, atau merombak teori yang sudah ada sehingga kita dapat mendapatkan teori yang lebih baik. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Mbak Isti. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu tentang perbedaan karakteristik beberapa tipe penelitian. Yang pertama yaitu dari aspek topik. Penelitian dasar yaitu memiliki ilmu alam, sosial, dan behavioral. Penelitian terapan memiliki bidang terapan kedokteran, mesin, dan pendidikan. Penelitian evaluasi yaitu praktik atau penerapan pada daerah atau lokasi tertentu. Yang kedua yaitu aspek tujuan. Pada penelitian dasar yaitu menguji teori, hukum sains, dan prinsip-prinsip dasar. Pada penelitian terapan yaitu menguji kegunaan teori ilmiah masing-masing bidang terapan, dan penelitian evaluasi yaitu mengkaji nilai intrinsik suatu teori yang telah dipraktikkan. Yang ketiga yaitu aspek tingkat generalisasi. Pada penelitian dasar yaitu ada abstrak berkaitan dengan sains, dan penelitian terapan yaitu umum berkaitan dengan bidang terapan, dan pada penelitian evaluasi yaitu konkret bersifat spesifik dan erat pada bidang terapannya yang telah diteliti. Yang kedua yaitu berlaku spesifik pada praktik yang dilakukan di lokasi tertentu. Pada tingkat generalisasi juga, yang penelitian dasar itu menambahkan perbendaharaan hukum dan prinsip-prinsip dasar, dan yang kedua mendorong untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan menemukan metodologi yang tepat. Pada penelitian terapan yaitu menambah pengetahuan berbasis riset di bidang terapan masing-masing, dan yang kedua mendorong melakukan penelitian yang lebih mendalam dan menemukan metodologi tepat di bidang terapan, misal dalam pendidikan. Dan penelitian evaluasi yaitu menambah pengetahuan berbasis riset tentang nilai-nilai yang terkandung dalam bidang terapan tertentu, misal pendidikan di lokasi tertentu. Dan yang kedua mendorong melakukan penelitian yang lebih mendalam dan menemukan metodologi tepat di bidang terapan, misal pendidikan. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Mbak Natasha. Baik, terima kasih Mbak Isti. Untuk yang selanjutnya adalah proses penelitian pendidikan. Adapun macam-macamnya yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah, membuat hipotesa,
studi literatur, mengidentifikasi dan menamai variabel, membuat definisi operasional, memanipulasi dan mengontrol variabel, menyusun desain penelitian, mengidentifikasi dan menyusun alat observasi dan pengukuran, membuat kuesioner dan jadwal interview, melakukan analisa statistik, menggunakan komputer untuk analisa data, dan menulis laporan hasil penelitian. Yang selanjutnya adalah keterbatasan penelitian pendidikan. Yang pertama, dapat terjadi salah interpretasian. Yang kedua, seringkali yang membuat keputusan hanya ingin tahu hasil akhirnya saja. Untuk yang ketiga, hasil sulit untuk dipublikasikan secara luas kepada publik. Yang keempat, tidak mudah menemukan dan merumuskan masalah yang akan diteliti. Untuk yang kelima, kurang mendalamnya pengetahuan dan keterampilan dalam teknik-teknik dasar penelitian pendidikan. Yang keenam, kurangnya kemampuan dalam meyakinkan bahwa model, metode, strategi dan yang digunakan benar-benar berjalan secara efektif dan mampu membawa perubahan positif. Untuk yang ketujuh adalah dalam penelitian pendidikan, alat ukur itu sering dikatakan valid dan juga reliable hanya pada saat instrumen itu dibuat. Karena keterbatasan itu, kadang proses penelitian harus ditunda karena alat ukur yang valid belum tersedia. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Afi. Untuk Mbak Afi dipersilahkan. Baik, untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Dari pembahasan ini dapat kita ketahui bahwa penelitian dapat diartikan sebagai proses mengumpulkan dan menganalisis data atau informasi secara sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan yang sah. Dapat disebutkan juga bahwa fungsi penelitian pendidikan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang perkembangan teori dan sudut pandang praktik atau penyelenggaraan pendidikan. Dalam ruang lingkup penelitian pendidikan juga memiliki keterbatasan yang harus disadari karena dapat menjadi bahan pertimbangan, pengaruh, dan interaksi dari semua variabel. Kemudian ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam pembuatan presentasi kali ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.